Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Mufti Arif Ardiansyah dalam video pembelajaran mata kuliah metode penelitian. Setelah kemarin kita telah menyimak video pembelajaran mengenai teknik pengumpulan data, kali ini kita akan membahas instrumen pengumpulan data. Jadi setelah kita mengetahui beberapa teknik-teknik untuk mengumpulkan data, hari ini kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana instrumennya, jadi alatnya. Kalau kemarin metode itu caranya, kemudian kalau hari ini instrumen untuk mengumpulkan data. Nah, instrumen untuk merancang survei dan rancangan percobaan atau penelitian itu beberapa kemarin sudah kita pelajari. Ada kita bisa menggunakan alat ukur tertentu yang sudah baku, biasanya sudah tersedia dalam bidang ilmu alami. Ya, kemudian bisa mengukur tekanan darah dengan tingkat kesalahan pengukuran yang kecil. Jika kita menggunakan tensimeter misalkan. Jadi sudah ada ukuran alatnya. Kalau misalkan kita meneliti tentang sebuah percobaan penelitian secara alam ya ataupun ilmu alamiah. Dan kalau kita sebagai di bidang ilmu sosial, maka kita alat ukurnya itu menyusun sendiri alat ukurnya, karena kita tidak memiliki alat ukur yang sifatnya sudah berupa alat ukur yang sudah dibakukan, seperti tensimeter ataupun speedometer dan sebagainya. Sehingga di dalam ilmu sosial nanti kita membuat instrumen kuesioner ya, daftar pertanyaan dalam wawancara, kemudian daftar pertanyaan ataupun daftar list beberapa poin-poin yang kita butuhkan dalam observasi. Jadi kita akan menyusun instrumen dalam pengumpulan data. Nah, pertama adalah instrumen kuesioner atau angket. Jadi di dalam angket ini itu isinya apa? Daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden untuk diisi dan dikembalikan pada peneliti. Jadi kita sebagai peneliti kita menyusun sebuah daftar pertanyaan, kemudian kita serahkan kepada para responden, kemudian dia akan mengisi. Dan di dalam pengisiannya kadang-kali kita perlu mengawasi supaya para peneliti, para responden itu mengisi dengan benar-benar jujur sebaik mungkin ya, sesuai dengan kondisi yang dia alami ataupun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kemudian juga bisa dikatakan ketika ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak diketahui ataupun tidak dipahami oleh para responden, maka bisa langsung ditanyakan kepada si peneliti jika para peneliti itu mengawasinya. Nah, di dalam kuesioner ini tentu memiliki kelebihannya. Yang pertama, biasanya pertanyaan dapat disusun dengan teliti dan tenang. Kemudian sistematika isi dan tata urut pertanyaan ditentukan oleh peneliti. Jadi pertanyaannya karena kita sudah susun sehingga dapat kita susun dengan teliti ya, dengan baik, sistematikanya, isinya, dengan tata urut pertanyaannya juga dapat kita tentukan. Kemudian banyak yang dihubungi ya. Tetapi di sini banyak yang dihubungi artinya kita perlu membutuhkan banyak responden ya. Ataupun kita bisa langsung dalam satu waktu ya, menghubungi dalam satu waktu sehingga kita menyebar secara langsung mungkin 300 orang dalam satu gedung, katakanlah sedang ada pertemuan di sebuah aula, kita menyebar kuesioner artinya banyak langsung terhubung. Artinya dalam waktu pendek kita bisa mengumpulkan banyak kuesioner dan isiannya. Kemudian yang data yang terkumpul dapat diperiksa kembali. Jadi setelah dikumpul kita bisa memeriksa tuh mana yang data yang layak. Artinya layak itu artinya data yang diisikan itu komplit. Jadi dia mengisi identitas, semua pertanyaan diisi, tidak ada jawaban ganda, tidak ada jawaban yang kosong, sehingga kita bisa menelitinya untuk memeriksa kelayakan ataupun tidak. Kemudian dapat digunakan oleh orang lain dari bidang ilmu yang berbeda. Jadi bisa digunakan oleh orang lain, artinya walaupun si peneliti tidak ikut hadir dalam penyebaran respon kuesioner, itu bisa diwakilkan oleh orang lain untuk menyebarkan dengan petugas lapangan, katakanlah, ataupun pembantu lapangan yang sudah diberi pengarahan, ya, penjelasan, di briefing terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana untuk
cara penyebaran dan pengumpulan data penelitian. Tetapi di situ juga ada kekurangannya. Pertama, sulit menangkap keadaan khusus pada waktu pengumpulan data, misalkan wabah, bencana alam, musim panen, dan lain sebagainya, yang mempengaruhi sebagian masyarakat, tetapi yang lain tidak. Jadi karena pertanyaannya sudah tersusun, sehingga kurang begitu menangkap kondisi yang khusus ya. Kondisi-kondisi yang sifatnya seperti wabah, bencana itu tidak bisa kita tangkap. Kemudian sifat pertanyaan yang kaku dan tidak cocok dengan pikiran dan pengetahuan responden. Jadi karena pertanyaannya tadi sudah disusun, sudah didesain oleh peneliti, sehingga si responden itu kadang tidak cocok. Membaca pertanyaannya agak bingung, kemudian tidak paham maksudnya gimana, kemudian mungkin responden itu memiliki pemikiran dan pengetahuan yang berbeda, sehingga dia akan menyulitkan ketika menjawab, sehingga ketika menjawab itu akan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan yang kondisi yang sesungguhnya. Kemudian pertanyaan yang logis untuk penduduk kota belum tentu dimengerti penduduk desa. Jadi artinya ya tadi, karena ada perbedaan, mungkin ketika dibaca oleh orang kota akan paham, kemudian ketika dibaca oleh orang desa ataupun orang yang pendidikannya kurang ataupun orang lain ya tidak paham misalkan, itu juga merupakan kekurangan dari kuesioner ini. Kadang hasil kuesioner juga kurang mendalam, karena di situ biasanya karena sudah ada pertanyaan sehingga jawabannya tinggal memilih saja, sehingga tidak terlalu mendalam. Katakanlah ada pertanyaan, apakah Anda menyukai dengan koran, desain cover, sampul, halaman depan koran cetak media ini, nah misalkan nanti paling ditanya gitu, kemudian nanti si responden hanya menjawab sangat setuju, sangat tertarik, tidak tertarik, kurang tertarik, jadi hanya sebatas itu, sehingga si responden tidak bisa mengungkapkan isi hatinya secara mendetail, berbeda dengan wawancara tentunya, sehingga hasil kuesionernya kurang mendalam. Kemudian bagaimana cara pengumpulan data? Ya, pertama mengirim langsung, bisa dikirim lewat pos, datang langsung ke tempat-tempat responden, ataupun ada metode setengah wawancara. Jadi kuesioner dipegang peneliti, kemudian responden hanya menjawab pertanyaan yang diajukan, lalu peneliti yang mencatatnya. Jadi mungkin beberapa responden tidak berkenan untuk langsung mencatat jawabannya, mungkin kita membacakan pertanyaan, nanti responden akan menjawabnya, kita salin, kita mencatat. Jadi semi seperti wawancara. Tetapi itu sebenarnya kuesioner, di mana kuesioner itu yang mengisi sebenarnya responden, tetapi mungkin ada responden yang menginginkan untuk melakukan tanya jawab saja, tidak memerlukan langsung mencatat sendiri gitu ya. Oke, ini yang instrumen kuesioner. Nah, bagaimana langkah-langkah penyusunan kuesioner? Yang pertama, tentukan masalah dulu. Tadi masalah penelitian Anda apa? Dari masalah itu kemudian Anda akan merumuskan hipotesis. Nah, dari hipotesis itu nanti Anda akan menurunkannya menjadi beberapa konsep-konsep yang lebih khusus atau menjadi indikator-indikator. Ya, dari indikator-indikator itu nanti susun pertanyaan sesuai dengan indikator ataupun konsep yang telah kita susun. Jadi kalau misalkan permasalahannya adalah tadi kita ingin mengetahui mengenai minat masyarakat terhadap membaca berita di media cetak ya, atau koran cetak. Nah, itu kan di era sekarang mungkin sedikit ada penurunan ya, karena kita sudah ada media online. Dari masalah tadi misalkan penurunan minat baca masyarakat dalam membaca media cetak koran ya, ini nanti akan turunkan menjadi beberapa indikator-indikator. Misalkan indikatornya itu adalah penampilannya desain koran ya, tidak sudah ketinggalan zaman dengan yang media cetak elektronik, kemudian harus mengakses dengan membeli, kemudian harus membaca ya secara membuka lembaran-lembaran, berbeda dengan yang misalkan dengan media cetak yang media online yang harus hanya dengan satu klik Anda bisa lakukan tab scroll ke atas, Anda bisa membaca secara cepat dan tepat. Ini beberapa mungkin dibuat indikator semacam itu, misalkan desain cover, kemudian ketepatan waktu, kemudian kemudahan aksesnya ya, harga mungkin juga ya. Itu nanti akan menjadi indikator. Nanti indikator itu nanti akan diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Misalkan
media cetak memiliki masa berita yang cukup pendek misalkan, ataupun mengakses media cetak koran hanya dengan membeli. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan nanti akan bisa Anda susun, kemudian masyarakat akan mencetaknya. Nah, tata urutan dan sifat pertanyaan tergantung pada teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian, kemudian metode yang digunakan, waktu proses dan analisis data. Kemudian penulisan pertanyaan dari mudah ke sulit, misalkan dengan urutan pertanyaan mengenai diri pribadi, mengenai sikap, pendapat, perasaan responden, kemudian mengenai gejala sosial ya, kemudian mengukur persepsi responden dengan orang lain. Jadi dibuat pertanyaan itu yang mudah dipahami, yang mudah dibaca, kemudian dari pertanyaan yang mudah-mudah terlebih dahulu, baru nanti ada yang sulit katakanlah, biar tidak terasa ya bahwa ada pertanyaan yang sulit. Kemudian daftar pertanyaan ditutup dengan pertanyaan yang digunakan untuk memeriksa kebenaran jawaban responden. Contohnya, surat kabar apa yang bisa saudara baca misalkan, ya kan? Itu ditanyakan di akhir kuesioner jika dalam pertanyaan sebelumnya mungkin ada jawaban tahu dari surat kabar misalkan. Ini untuk pertanyaan untuk memperkuat ya, untuk memperkuat dari kuesioner yang telah kita buat. Ataupun aspek-aspek lain, misalkan pertanyaan itu harus tegas, ya, memiliki satu penafsiran, jangan sampai pertanyaan itu membingungkan ya. Dan yang kedua, jelas responden mengerti dengan jelas apa yang ditanyakan. Jadi ketika orang membaca pertanyaan itu atau pernyataan itu, si responden itu sudah langsung paham, langsung jelas, sehingga dia bisa langsung memilih jawabannya mana. Jadi pertanyaan harus sederhana, tidak panjang, tidak berbelit-belit ya. Jangan menggunakan istilah yang tidak dimengerti. Jadi gunakan istilah-istilah yang umum, yang mudah dimengerti, diusahakan dengan berbahasa Indonesia kalau memang responden itu adalah masyarakat Indonesia. Jangan menggunakan pertanyaan yang diarahkan ke sebuah jawaban. Contohnya, setujukah Anda dengan program KB yang digalakan pemerintah demi tercapainya kehidupan keluarga bagi sejahtera? Nah, ini tentu pertanyaan yang menggiring. Nah, mungkin saja Anda dengan cukup setujukah Anda dengan program KB yang digalakan pemerintah. Nah, begitu aja. Nanti dia akan menjawab, oh setuju, tidak. Tergantung dari dia. Oh, menurut saya KB itu bagus, saya setuju. Menurut saya KB itu tidak bagus, saya tidak setuju. Itu adalah pertanyaan yang objektif. Tapi kalau sudah ditambahi dengan demi tercapainya kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera, itu sudah pertanyaan yang mengarahkan sebuah jawaban yang menuju ke jawaban setuju kan gitu. Jadi responnya tidak akan memilih jawaban yang tidak setuju karena di situ sudah ada penggiringan. Ini kita hindari supaya pertanyaan kita jawaban itu jawaban yang objektif. Kemudian kategori jawaban kuesioner. Nah, ada namanya open question atau pertanyaan terbuka. Jadi responden bebas menjawab tuh, mau jawab apa saja boleh di situ. Jawaban bisa pendek, bisa panjang. Kemudian cara menyusun pertanyaan tidak sulit, tapi sulit untuk dianalisis. Nah, jadi pertanyaannya mudah, misalkan bagaimana surat kabar apa yang Bapak baca pagi ini misalkan. Terus berita apa yang Bapak baca pada pagi ini. Atau bagaimana pendapat Bapak tentang cover media cetak ini misalkan. Itu pertanyaannya mudah, tetapi nanti Anda akan kesulitan ketika Anda melakukan analisis karena pertanyaannya jawabannya panjang, bisa juga kemudian jawabannya itu bebas sehingga Anda akan kesulitan menganalisis. Dan jawaban banyak overlapping dengan jawaban pertanyaan lain, bisa overlapping ya, sudah dijawab di atas nanti dijawab lagi di bawah misalkan, mengulang lagi. Pertanyaan terbuka memberi ruang luas untuk salah tafsir. Nah, ini juga karena jawabannya itu tidak ada ketentuan, jadi bebas sehingga bisa multi tafsir. Jumlah pertanyaan harus dibatasi kemampuan, waktu dan biaya. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Semakin banyak pertanyaan, maka Anda akan semakin banyak waktu dan biaya untuk menganalisis itu. Baik untuk exploratory research maupun untuk data numerik. Nah, ini bisa ya digunakan. Kemudian yang kedua, closed question, artinya pertanyaan tertutup. Jadi jawabannya pendek dan terbatas yang telah disediakan. Misalkan jawabannya ya, tidak, atau memilih berganda. Misalnya jawabannya 1, 2, 3, pilih. Kemudian bisa menggunakan 1 sampai 5, tinggal memilih ya. Baik untuk data kategori dan proses entry data lebih cepat. Jadi kalau misalkan pertanyaannya itu sudah ada jawabannya, akan lebih cepat. Karena dia responden hanya memilih, kemudian kita juga akan mudah untuk menganalisis dan kita bisa mudah untuk mengolah karena jawaban sudah disediakan.
Jadi sehingga proses entry ke aplikasi pengolahan itu akan lebih cepat daripada yang menggunakan pertanyaan terbuka. Kita harus membaca satu-satu, menganalisis terlalu panjang, dan mungkin saja akan terjadi multitafsir sehingga menghasilkan data yang kurang akurat. Ataupun kombinasi pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Jadi ada sebagian terbuka, tertutup. Biasanya kalau yang terbuka itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pendukung ya daripada penelitian. Kalau misalkan dia akan menggunakan pertanyaan yang tertutup. Nah, kuesioner yang formal supaya rapi dan berisi. Jadi perlu kuesioner itu diperlu bagiannya itu ada bagian pengantar. Jadi sebelum ada daftar pertanyaan itu ada pengantarnya. Biasanya kita membuat surat pengantar dulu kepada siapa, kemudian maksud dan tujuan penelitian itu apa, temanya apa, kemudian mengucapkan terima kasih kepada si pengisi, kemudian misalkan diberi bahwa data yang Anda isikan bersifat rahasia, kemudian ini hanya untuk kepentingan penelitian, itu semuanya bisa diungkapkan di dalam bagian pengantar. Kemudian yang kedua, petunjuk bagi petugas. Jadi selain pengantar nanti ada petunjuk bagi petugas. Misalkan memang ada petugas asisten penelitian ya. Jadi kalau misalkan ada petugas lapangan ataupun petugas yang membantu kita dalam meneliti, maka itu bisa diberikan petunjuk bagi petugas. Kalaupun tidak perlu kita buat. Ini yang ketiga, petunjuk pengisian. Tentu ini harus ada. Petunjuk pengisiannya bagaimana? Misalkan Bapak Ibu responden hanya untuk memilih salah satu jawaban yang telah disediakan, yang sesuai dengan kondisi, yang sesuai dengan pendapat, yang sesuai dengan respon dari Bapak Ibu. Jadi tinggal mengisi. Nah, isinya bagaimana? Apakah disilang, dicentang, atau dilingkari, ataupun mungkin dicoret. Nah, itu silakan nanti di bagian petunjuk ini akan dituangkan di situ. Nah, sebelum kuesioner itu digunakan di dalam penelitian, sebaiknya dilakukan diskusi terlebih dahulu dengan pakar atau untuk dapat kritikan, dapat saran, perbaikan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun di kuesioner kita diskusikan dengan para pakar dulu untuk mendapatkan masukan dan kritikan supaya pertanyaan itu valid, ya pertanyaan itu relevan. Kemudian mengadakan uji coba kuesioner, yaitu untuk mengerti apakah pertanyaan yang telah dibuat itu mudah diketahui oleh responden, sehingga peneliti dapat melihat kesalahannya di mana. Sehingga setelah Anda diskusi jadi dengan pakar, kemudian kuesioner Anda itu diuji coba pada mungkin 30 orang dulu. Nah, dari 30 itu nanti akan terlihat tuh, oh pertanyaan ini mudah dipahami, pertanyaan ini tidak mudah misalkan, ataupun ada pertanyaan yang tidak valid, ada pertanyaan yang tidak reliable, itu nanti akan diuji coba dulu. Kita akan menguji dengan uji reliabilitas dan uji validitas kuesioner, itu akan kita uji. Nah, jika ada pertanyaan yang tidak valid ataupun kurang kurang valid ataupun tidak sesuai dengan penelitian, maka itu akan kita hapus, akan kita ganti ataupun kita coret. Kemudian mengadakan raport atau pengenalan responden terlebih dahulu. Jadi kita memberi pengenalan dulu, pengarahan dulu, kemudian baru disebarkan kuesionernya. Nah, itu adalah untuk tekniknya untuk instrumen kuesioner. Selanjutnya adalah instrumen wawancara atau interview. Jadi, di interview ini pengumpul data dengan bertanya jawab langsung antara petugas atau peneliti dengan responden. Jadi merupakan alat yang baik untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan, proyeksi seseorang terhadap masa depannya. Jadi kalau kita kemudian meneliti tentang pendapat dari para ahli, pendapat ataupun sebuah motivasi, perasaan, itu lebih enak menggunakan wawancara, karena dengan berwawancara maka si responden itu akan mengungkapkan segala bentuk pendapatnya, keyakinannya, perasaannya, sehingga kita akan memperoleh data informasi yang lebih valid ya. Wawancara dituntut untuk menciptakan hubungan baik dengan responden selama wawancara. Jadi harus enak ya dengan si responden, supaya responden itu merasa nyaman sehingga dia akan mengeluarkan pendapat-pendapat yang dia utarakan ya. Jadi jangan sampai tertekan itu ya. Kemudian menguasai persoalan yang diteliti, sehingga ini penting karena ketika wawancara itu kan akan terjadi komunikasi ya, akan terjadi bicara dua arah, sehingga untuk saling menimpali. Kalau Anda bisa melihat di televisi, katakanlah itu ada wartawan yang senior misalkan melakukan wawancara kepada narasumber, itu biasanya ya seperti itu.
dengan narasumber itu sudah akrab, kemudian sudah hubungan baik, kemudian nanti saling merespon. Jadi pernyataan apa direspon oleh pewawancara, di follow up, kemudian ditindaklanjuti, artinya dijawab, dibalas ya. Sehingga terjadi komunikasi yang itu akan mengungkapkan segala informasi yang kita butuhkan. Kemudian dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan baik dan tepat ya. Mencatat semua jawaban lisan dengan teliti dan jelas. Nah, ini biasanya juga wawancara biasanya menggunakan alat ya bantu perekam, voice recorder atau perekam suara, ataupun bahkan menggunakan kamera ya untuk merekam gambar juga. Jadi untuk menambah misalkan kita ada yang terlewat untuk mencatat, itu bisa kita putar ulang. Tapi biasanya di dalam wawancara harus ditanyai dulu kepada responden untuk meminta izin apakah diperbolehkan jika wawancara ini kita rekam dengan kamera ataupun dengan voice recorder ataupun audio rekam. Itu harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan responden, karena bisa jadi ada responden yang tidak ingin melakukan ataupun direkam secara langsung seperti itu. Kemudian dapat menggali informasi dari responden jika ada jawaban yang kurang jelas, dapat menciptakan suasana aman sehingga responden memberikan informasi yang benar. Kemudian menunjukkan perhatian atas informasi responden. Netral, tidak bereaksi atas apapun yang dikatakan responden, sanggup terus-menerus menarik perhatian responden. Jadi artinya dalam berwawancara itu harus berperilaku baik ya, tentunya berbaik kepada responden supaya responden itu bisa mengeluarkan semua pendapatnya, perasaannya, dan bersifat netral, tidak bereaksi apapun. Artinya bereaksi terlalu berlebihan terhadap yang disampaikan oleh responden, kemudian terus menarik perhatian responden supaya dia terus mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Nah, wawancara yang baik itu berpakaian rapi, ya, rendah hati, hormat kepada responden, ramah ya, dalam bertutur mata, kemudian bertutur kata, air muka selalu cerah gitu, tersenyum ya, penuh perhatian, sangat tertarik ya, bersikap seolah-olah itu responden ramah dan menarik. Jadi pendengar yang baik, jadi mendengar yang baik. Oh ya, dengan suasana yang menyenangkan itu tentu akan membuat kita lebih enak untuk mendapatkan data-data informasi yang kita butuhkan. Jadi hubungan baik dengan responden ditandai dengan satu, responden merasa kehangatan dan sikap simpatik dari pewawancara. Jadi responden itu sangat senang sekali dengan kehadiran kita, kemudian akan menyampaikan, wah saya sangat bahagia, tenang ya. Itu artinya bahwa kita diterima oleh dia. Responden merasa bebas mengutarakan perasaan dan pandangannya. Jadi kalau responden sudah dekat, rileks ya, dia akan menyampaikan semua pikirannya yang dia simpan itu ya, sehingga dia akan memberikan kita informasi-informasi yang sangat penting ya. Jadi kalau misalkan wawancara itu orangnya tertekan, tentu dia akan mengutarakan pendapatnya itu tentu akan sedikit-sedikit ya, mungkin dia akan menutup-nutupi, bahkan dia cenderung tertutup, tidak mau terbuka ya. Maka ini perlu diperhatikan dalam wawancara, itu Anda harus memiliki sikap yang demikian seperti itu. Nah, wawancara dapat terbagi menjadi beberapa ya, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, ada wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Ya kalau berstruktur itu pertanyaannya sudah dirumuskan ya, kemudian jawabannya mungkin menggunakan pilihan ganda, bisa menggunakan kartu-kartu pertanyaan, kemudian bisa wawancara bisa dibatasi skop tertentu sehingga mudah untuk dianalisis. Kemudian responden terbatas kebebasannya karena responden terikat oleh pertanyaan. Jadi kalau terstruktur itu kan sudah ada daftar pertanyaan, jadi mudah dianalisis, tidak melebar kemana-mana. Kemudian tapi kelemahannya itu responden akan terbatas kebebasan karena dia hanya menjawab pertanyaan yang sudah ditentukan oleh peneliti ya, jadi tidak bisa mengungkapkan hal-hal yang di luar mungkin misalkan. Keuntungannya ya tujuannya jelas, terpusat ya, jawaban mudah dicatat, data lebih mudah diolah, kemudian dan dapat dibandingkan. Jangan yang tidak terstruktur itu daftar tidak dipersiapkan sebelumnya. Jadi masalahnya masalah umum ya, sifat umum tidak terlalu spesifik. Urutannya juga tidak sama, jadi ngacak ya. Dan responden menjawabnya bebas karena apa? Karena ini tidak terstruktur ya, mengalir saja seperti orang ngobrol biasa. Ya. Lama wawancara juga bebas karena saking enaknya ngobrol sehingga tidak memperhatikan waktu. Ini sering terjadi dalam wawancara yang tidak terstruktur.
Kemudian pewawancara dapat memperoleh jawaban lebih luas karena waktunya lebih bebas, kemudian jawabannya juga bebas, tidak terikat, sehingga kita dapat memperoleh informasi yang lebih luas. Kelemahannya, data sukar dikode, artinya karena tadi pertanyaan jawabannya itu bebas, ya, sehingga akan sulit dikodekan atau diolah, sehingga sulit dibandingkan. Kemudian boros waktu dan tenaga, karena lebih lama kita akan memperhatikan itu, kemudian kita akan menganalisis, mencari informasi di situ, sehingga akan menghabiskan waktu dan tenaga yang banyak. Jadi jawaban responden seringkali sifatnya umum, kurang spesifik, sehingga perlu pertanyaan lebih lanjut untuk menggali informasi yang lebih dalam. Jadi kadang pertanyaannya itu karena tadi pertanyaannya tidak kita susun, sehingga pertanyaannya itu umum. Nah, karena umum kita akan banyak bertanya karena untuk memperdalam lebih lanjut gitu ya. Sehingga ini akan membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian pertanyaan tambahan itu harus netral, tidak menjurus pada jawaban tertentu. Jadi sama ya. Dan ini akan sulit bagi peneliti karena peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan, sehingga dia itu harus secara spontan mengeluarkan pertanyaan yang sifatnya netral. Jangan-jangan pertanyaan itu akan menjuruskan jawaban kepada tertentu. Itu jangan sampai, karena itu akan mengintimidasi responden yang akan mengubah jawaban-jawaban yang mau dijawab, tapi setelah mendapat intimidasi atau kita mendapat ketidaknetralan pertanyaan, sehingga akan terpengaruhlah jawaban dari responden. Nah, ini ada probing ya, atau menggali informasi lebih dalam. Salah satu bagian yang sulit dalam wawancara. Peneliti harus teliti menilai jawaban hasil probing, sehingga dianjurkan untuk menulis pertanyaan mereka selain jawabannya. Ini harus dicatat betul ya. Pewawancara perlu memperhatikan jawaban tidak tahu dari responden dan tidak langsung meninggalkan pertanyaan tersebut, karena jawaban itu dapat mengandung arti. Jadi kadang kalau ditanya, apakah Bapak mengetahui tentang masalah kebijakan terkait dengan pembayaran dana bantuan sosial di kelurahan ini yang diindikasikan terjadi penyelewengan. Nah, pertanyaannya gitu misalkan, kemudian jawabannya, saya tidak tahu. Nah, ini terus kalau jawabannya tidak tahu, kita tidak langsung meninggalkan pertanyaan tersebut, mungkin diungkapkan dengan pertanyaan lain, misalkan Bapak pernah membaca berita terkait dengan penyelewengan dana desa, yang dana penyaluran bantuan sosial misalkan. Nah, nanti mungkin kalau pertanyaannya diubah jadi seperti itu, mungkin jawabannya, oh iya saya pernah membaca Pak di sebuah media cetak. Nah, mungkin apa yang dapat Bapak baca di situ kesimpulannya. Nah, itu nanti akan mulai membuka jawabannya. Jadi kalau ada jawaban tidak tahu, maka perlu diulangi lagi pertanyaan dengan metode yang berbeda, dengan pertanyaan yang berbeda, karena tidak tahu ini bisa mengandung arti nih, responden tidak mengerti pertanyaan yang diajukan. Kita bisa mengulang lagi ya. Terlalu lama responden berpikir untuk menjawab. Responden menganggap pertanyaan tersebut terlalu pribadi misalkan, atau responden ragu jika menyampaikan pendapatnya, takut nanti kalau menyampaikan pendapatnya nanti malah membahayakan dirinya. Mungkin saja begitu. Responden betul-betul tidak tahu, atau mungkin memang benar-benar nggak tahu. Jadi kita perlu memperhatikan betul ya. Kalau ada jawaban tidak tahu ya, kita bisa menggali lagi dengan pertanyaan berbeda, dengan mengulang pertanyaan ya. Dan ini perlu kita gali. Nah, untuk hal ini pewawancara itu harus mengamati responden ya, menunggu sebentar saat responden berpikir ya, ataupun mengulang pertanyaan setelah pertanyaan yang lain, atau menambah pertanyaan agar memudahkan responden untuk menjawab. Jadi artinya kita bisa ya melakukan perubahan pertanyaan dulu, ataupun melewati pertanyaan nanti baru kembali lagi ke pertanyaan tersebut diulang, atau memberikan waktu untuk berpikir oleh responden. Jadi kita bisa melakukan itu. Nah, beberapa kebaikan wawancara, metode terbaik untuk menilai kepribadian atau keadaan pribadi seseorang ya. Tidak dibatasi umur dan tingkat pendidikan, cocok dengan kriteria misalkan alat verifikasi terhadap data hasil observasi, kuesioner maupun lain-lain. Jadi untuk memverifikasi atau mengkonfirmasi juga bisa. Misalnya kayak Anda ketika melakukan pengumpulan data dengan observasi, kemudian Anda akan melihat, kok saya observasi selama 1 jam misalkan, yaitu toko penjual koran cetak itu kok nampaknya kok sepi sekali, tidak ada orang datang. Nah, apa memang minat para masyarakat untuk membeli koran cetak itu sudah menurun ya? Nah, ini kan hasil observasi Anda. Nah, Anda untuk memverifikasi, datanglah ke
tempat penjualan koran tersebut. Anda tanya, Pak, tadi saya lihat kok selama 1 jam kok lapak Bapak kok sepi sekali, tidak ada yang beli koran. Nah, nanti kan si penjual itu akan memberi jawaban. Nah, jawaban ini akan mengkonfirmasi. Oh iya Mas, soalnya jam-jam segini memang orang-orang itu belum pada lewat, belum pada berangkat kerja, sehingga nanti jam 10 baru mereka ramai datang ke sini untuk beli koran. Nah, itu misalkan seperti itu kan. Oh, berarti artinya pengamatan kita salah. Karena apa kan? Ternyata sepi itu bukan karena nggak ada yang beli, tapi karena memang jam istirahatnya itu belum mulai sehingga belum ada yang beli. Nah, ini yang perlu dikonfirmasi. Itulah fungsinya wawancara. Sehingga dapat dapat untuk memverifikasi. Kemudian bisa dilakukan sambil observasi. Nah, tadi kombinasi observasi dan wawancara. Nah, beberapa kekurangan atau kelemahan wawancara itu ya, pertama tidak cukup efisien karena harus mewawancara satu persatu ya responden. Apalagi Anda respondennya sangat banyak, itu akan kesulitan waktunya. Waktunya boros, tenaga, biaya juga boros. Informasi yang diperoleh tergantung kesediaan. Jadi kalau kita sudah mendatangi, saya ternyata nggak mau diwawancara, ya udah kita nggak bisa. Kemampuan dan keadaan yang momental dari responden itu mempengaruhi ya. Jalannya wawancara dapat mudah dipengaruhi lingkungan tempat wawancara. Jadi kalau saat diwawancara mungkin responnya sedang terburu-buru untuk pergi, terburu-buru untuk kemana, sehingga jawaban-jawabannya pun tidak mudah ya, tidak sesuai. Itu juga akan mempengaruhi ya, sehingga kalau wawancara itu biasanya di tempat yang sudah kondusif, sudah janjian, tepat waktu, dan ini semuanya itu akan lebih mudah untuk mengungkapkan pendapat responden. Sulit mewawancari responden yang tidak menguasai bahasa interview. Jadi ya kalau misalkan orang yang jarang diwawancara ataupun mungkin saja itu orangnya tidak terlalu memahami tentang wawancara, maka ketika diwawancara dia akan kesulitan ya. Karena sulit sehingga kita kesulitan juga untuk mewawancari mereka. Nah, itu tadi mengenai wawancara ya. Kemudian selanjutnya adalah cara yang ketiga, yaitu melalui observasi. Di dalam observasi itu pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis mengenai gejala-gejala fenomena yang diteliti. Kita melihat ya, mengobservasi gitu ya. Sering digunakan dalam penelitian sosial dan ekonomi atau dalam bidang antropologi, terutama untuk penelitian ya. Penelitian yang objeknya tidak dapat diajak wawancara. Nah, ini. Jadi mungkin saja ya penelitian-penelitian yang sifatnya tidak bisa diajak wawancara ya. Kalau misalkan observasi biasanya digunakan untuk penelitian objek yang tidak dapat diajak wawancara, atau walaupun objeknya manusia namun tujuan penelitiannya dirahasiakan. Nah, misalkan dalam penelitian sosial ekonomi melihat kesibukan karyawan yang bekerja supaya diketahui apakah banyak karyawan yang menganggur, atau mengenai pelayanan yang diberikan oleh karyawan perusahaan. Jadi dapat dilakukan oleh alat observasi mekanis seperti dalam riset pemasaran. Mungkin pakai audiometer, pakai psikogalvanometer ya untuk melihat reaksi orang terhadap suatu iklan, atau menggunakan kamera untuk melihat gerakan mata sebagai reaksi terhadap iklan. Itu bisa digunakan alat-alat riset semacam itu dalam mengobservasi itu ya. Di dalam kasus tertentu, instrumen observasi digunakan untuk membantu responden dalam menjawab suatu pertanyaan yang tidak mampu dijawabnya, atau mengecek jawaban dari responden. Itu bisa dilakukan dengan observasi. Nah, ini beberapa peranan dan keterbatasan statistika dalam berbagai bidang ilmu. Jadi beberapa hasil ataupun data penelitian itu akan dikelola, diolah, dianalisis menggunakan statistik. Tapi ini juga terbatas, tidak semua bidang ilmu bisa menggunakan ini. Contohnya di sini ada ilmu alamiah. Jadi ilmu alamiah ini rancangan dan instrumen pengumpul data, itu biasanya percobaan dengan alat ukur baku. Jadi misalkan kita ingin mengukur tentang tingkat keasaman di waduk Gajah Munggur ya, kita harus menggunakan alat percobaan, menggunakan alat ukur baku ya, alat untuk mengukur keasaman dari sebuah air ya misalkan. Kemudian konsep dan instrumennya itu relatif jelas, sudah ada bakunya, karena ada standar bakunya akan lebih jelas ya. Ada misalkan kalau standarnya 15 ya, maka kalau lebih dari 15 maka itu terlalu tinggi asamnya. Hasil pengukurannya variasinya kecil ya, variasinya kecil karena
sudah punya standar baku, sehingga tidak ada variasi ya, lebih kecil variasinya. Dan metode kuantitatif banyak, jadi menggunakan metode yang kuantitatif, ya, menggunakan angka, karena sudah menggunakan alat ukur tadi, sehingga dia akan menggunakan coding angka ya. Kemudian hasil simpulannya itu lebih objektif, karena menggunakan alat ukur yang sudah baku, maka otomatis hasilnya pun baku, sehingga hasilnya akan objektif. Kalau alat ukurnya sudah betul atau kalibrasinya sudah betul. Nah, kalau ilmu-ilmu sosial itu biasanya rancangan instrumennya itu berupa survei ya, kuesioner, pembagian kuesioner, wawancara, observasi. Karena dalam ilmu sosial belum ada alat pengukuran yang secara baku ya. Misalkan Anda ingin meneliti tentang kecenderungan orang membaca berita di koran misalkan, itu cenderung orang membaca berita di koran itu yang dibaca itu korannya itu berita tentang apa sih ya? Apakah berita tentang politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, itu kan tidak ada ukuran alatnya ya, sehingga kita perlu melakukan kuesioner ataupun kita wawancara ataupun kita observasi. Sehingga konsep dan instrumennya itu dapat bias. Jadi bisa terjadi kebiasan ya, karena memang ilmu sosial itu kan demikian ya, tidak ada patokannya secara khusus. Kemudian variasinya besar, sehingga banyak banyak variasi-variasi jawaban ukurnya, hasil pengukurannya itu akan bervariasi. Kemudian metodenya itu sedang, kemudian simpulannya itu kadang objektif, kadang subjektif, tergantung dari metode dan juga tergantung dari peneliti tersebut. Sedangkan kalau ilmu humaniora itu biasanya menggunakan observasi, dia hanya mengamati, kemudian bisa bias juga instrumennya, kemudian variasinya sangat besar, karena apa? Karena observasi. Ya, tadi saya katakan observasi itu kan bisa jadi yang kita lihat itu tidak sesuai yang nyata, ya. Artinya yang kita lihat seperti itu ternyata maksudnya bukan seperti itu, gitu. Itu kan berbeda. Kemudian metodenya lebih sedikit dan simpulannya itu subjektif, tergantung dari si pengamat itu. Kalau misalkan tadi saya katakan saya mengamati sebuah toko koran, jadi kok relatif sepi, oh artinya peminat warga untuk membaca koran atau dengan cara membeli koran itu sepi ya. Itu kan subjektif dari pengamat. Padahal sebenarnya sepinya itu bukan karena itu, karena memang belum waktunya. Jadi ketika kita ngamati itu waktunya belum istirahat kerja, sehingga belum pada datang si pembeli itu. Misalkan seperti itu. Itu adalah beberapa pembandingan antara ilmu-ilmu ini terhadap instrumen ya pengumpul data. Jadi masing-masing cabang ilmu memiliki instrumen tersendiri untuk mengumpulkan data. Nah, ini terakhir error dalam survei. Nah, ini kalau kita di dalam ilmu sosial, maka biasanya di dalam survei-survei itu kita seringkali menemukan error ya, ataupun ketidakcocokan data. Misalkan di sini kita ada sampling error ya. Nanti ada non-sampling error dan error. Kalau misalkan kita menyebar survei, kuesioner, kemudian dengan sampling tertentu, nanti dari sampling itu ada yang error dan tidak error. Nah, yang error ini misalkan. Nah, ketika yang sampling yang tidak error atau non-sampling error, maka akan dilanjutkan. Nah, dari sampling ini nanti akan terjadi error responden atau error administratif. Kalau error administratif, ya misalkan dia error administrasi, misalkan dia data tidak lengkap ya, pengisian tidak komplit, ada ada jawaban yang ganda misalkan, atau misalkan di sini pemrosesan datanya jadi error, sehingga pemilihan respondennya juga error karena kita salah memilih responden ya, yang harusnya mungkin diisi oleh para masyarakat, misalkan orang usia di atas 25 tahun, yang ngisi misalkan di bawah 25 tahun. Ini akan error responden. Kemudian wawancara error misalkan, ataupun kecurangan pewawancaraan ini bisa terjadi. Sehingga kalau ada pemrosesan data error, itu bisa akan terjadi salah interpretasi. Kemudian mungkin saja itu disengaja melakukan pemalsuan data. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian yang error responden ini bisa jadi error non responden dan bias respon. Jadi karena responnya itu bias gitu ya, bisa menimbulkan beberapa multitafsir, itu bisa jadi terjadi, sehingga terjadi pemalsuan yang disengaja.
Nah, karena pemalasan itu maka akan terjadi bias untuk setuju, bias yang ekstrim, bias wawancara, bias organisasi, bias yang diinginkan masyarakat. Jadi hasilnya itu akan menjadi bias, artinya tidak menghasilkan sebuah data yang benar-benar terjadi, tetapi ini menghasilkan data yang menimbulkan kebiasaan karena terjadinya sampling error tadi, error-error yang disebabkan oleh ketidakcocokan, ketidakvalidan dari alat survei tadi atau alat pengumpulan data atau instrumen pengumpulan data. Demikian teman-teman semua penjelasan dari saya terkait instrumen pengumpulan data. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan pengumpulan data, ada menggunakan angket, ada responden ya, angket untuk disebar ke responden, kemudian ada wawancara, ada observasi, bahkan ada literatur. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara membuat instrumen dan juga kelebihan dan kekurangannya. Baik, demikian penjelasan dari saya. Semoga yang saya sampaikan bisa dapat bermanfaat dan kita ketemu lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.